Bab 2091, Serangan Kaisar Abadi. Kulit manusia yang mengambang di dunia lain, dengan bintang-bintang di alam semesta berputar di sekitarnya dan memancarkan lautan kegelapan dan kematian yang luas, persis seperti yang telah dilucuti Li Taixuan. Ketika kulit manusia muncul, seolah-olah segalanya telah kehilangan makna keberadaannya. Seketika, semua orang di Sekte Taixuan, termasuk guru abadi Li Guiyi, berlutut dan bersujud di hadapan kulit manusia dengan penuh rasa kagum. Wajah keempat dewa abadi di kehampaan berubah. Sebagai makhluk abadi yang kuat, mereka secara alami dapat merasakan sifat luar biasa dari kulit manusia itu. Kalian sebaiknya menjaga diri kalian sendiri. Sebagai pemimpin dari 5 kekuatan utama, Sekte Taixuan kita tidak dapat diganggu. Li Guiyi sangat percaya diri saat ini. Oh! Dewa abadi alam rahasia Tian Xuanzi mengandalkan senjata kekaisaran cermin dakian di tangannya dan tidak menganggap serius kulit manusia. Saya ingin melihat apa yang istimewanya kulit manusia ini. Sambil berbicara, Tian Xuanzi langsung mengambil tindakan. Kekuatan magis tingkat Dewa Abadi menggerakkan cermin 1000 besar untuk memancarkan cahaya seperti galaksi, menyapu langit dan menunjuk langsung ke kulit manusia. Tolong, leluhur, lindungi sekte kami. Li Guiyi berlutut, dan semua murid sekte Taixuan berlutut dan berteriak bersama. Suara dahsyat itu bergema jauh di angkasa raya, seakan memanggil sepotong kulit manusia ini. Aiden, yang berada di dunia baru, mengerutkan kening saat ini. Dia merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Aura kematian hitam yang terpancar dari kulit manusia yang pernah dilepaskan Li Taixuan pada suatu saat hampir identik dengan apa yang pernah dilihatnya di tanah asing yang gelap. Tampaknya itu adalah asal mula kegelapan. Mungkinkah Li Taixuan juga jatuh ke dalam kegelapan dan menerobos batas-batas Dewa Abadi dengan menyerap kekuatan asal kegelapan? Terlebih lagi, ketika Li Taixuan mencapai tingkat ini, dia pasti akan merasakan panggilan kolektif para pengikut Tao di belakangnya. Tian Xuanzi memegang cermin dakian dan menembak kulit manusia. Dipimpin oleh Li Guiyi, semua orang menyerukan agar Li Taixuan kembali. Hukum kekaisaran yang mengerikan dari cermin 1000 besar menghancurkan alam semesta dalam sekejap dan memurnikan area besar energi kematian. Akhirnya, ia bersinar pada kulit manusia yang dilepaskan Li Taixuan. Tidak ada lagi. Ketika Tian Xuanzi melihat bahwa kulit manusia tidak bereaksi ketika disinai oleh cermin dakian, dia mengungkapkan rasa jijiknya. Leluhur, silakan kembali. Li Guiyi dan semua orang di Sekte Taixuan sangat percaya diri dan menghormati bagian kulit manusia ini. Mereka sama sekali mengabaikan tindakan keempat dewa abadi itu dan terus membungkuk dan berteriak. Li Guiyi, tidak ada gunanya. Tian Xuanzi berkata dengan penuh kebanggaan, mungkin pernah ada seorang kaisar sejati di dunia ini, tetapi dia tidak dapat dilacak lagi. Tetapi saat Tian Xuanzi selesai berbicara, dunia tempat kulit manusia berada tiba-tiba runtuh sepenuhnya. Di dunia yang luas ini, banyak makhluk hidup yang sebenarnya telah berevolusi. Hanya dalam sekejap, semua galaksi dan semua makhluk hidup runtuh dan berubah menjadi energi paling murni yang menyerbu ke arah kulit manusia. Kulit manusia tampaknya bereaksi dan secara bertahap membengkak. Leluhur. Li Guiyi dan semua orang di Sekte Taixuan hampir menangis kegirangan. Saat berikutnya, sepertinya sesuatu yang buruk terjadi antara langit dan bumi. Bukan hanya langit saja yang bisa dirasakan, bahkan tanah-tanah asing yang gelap, alam semesta, dan lautan waktu pun bisa dirasakan oleh orang-orang yang kuat. Seorang pria kuat yang tak terkalahkan tampak datang, dan langkah kaki itu seolah datang dari masa lalu dan juga masa depan, yang sangat aneh dan misterius. Aura mengerikan itu sepertinya tidak berasal dari ruang dan waktu ini, tetapi begitu nyata. Tampaknya sudah dalam jangkauan, tetapi saya tidak tahu di mana. Tian Xuanzi terkejut, begitu pula 3 makhluk abadi lainnya. Tian Xuanzi juga menjadi marah dan tampak terlibat perkelahian. Dunia ini penuh dengan reinkarnasi. Dia membuat segel dengan tangannya dan membacakan mantra. Cermin 1000 agung memancarkan cahaya cemerlang tingkat tinggi, menyapu ruang dan waktu tak dikenal di 8 dunia sunyi. Bahkan sungai waktu yang panjang pun diterangi dan terungkap. Tak ada yang dapat menahan cahaya cermin 1000 agung. Saat berikutnya, seberkas cahaya tinju melesat keluar dari kedalaman keabadian yang tidak diketahui. Kemanapun cahaya pertama itu lewat, semuanya musnah. Waktu, ruang, dan segalanya kehilangan maknanya di bawah gempuran cahaya pertama. Cahaya tinju itu sangat terang, datang dari waktu dan ruang yang tidak diketahui, dan targetnya adalah cermin dakian. Serangan dari Kaisar Abadi. Tian Xuanzi, Kaisar Abadi, Kaisar Ilahi, dan Patriark Singa berkepala 9, keempat Dewa Abadi Agung berteriak dan berseru pada saat yang sama. Cahaya tinju yang tak tertandingi ini awalnya bukan milik dunia ini, namun ia dengan paksa menerobos sebab dan akibat dan menyerbu. Begitu mengerikannya, hingga keempat Dewa Abadi itu pun merasa bahwa mereka tidak berarti apa-apa dalam sekejap. Kekuatan dahsyat itu, yang semuanya dijalin bersama oleh hukum-hukum tertinggi yang tidak diketahui, menghancurkan segalanya. Tian Xuanzi merasa ada yang tidak beres dan buru-buru mengaktifkan cermin dakian untuk memblokir dirinya sendiri. Ledakan. Terdengar ledakan besar. Sungai waktu yang panjang terhempas, dan cahaya tinju abadi langsung menghantam cermin 1000 besar.
Pada saat yang sama, cermin Dakian juga meledak dengan kekuatan senjata kekaisaran yang benar-benar sempurna. Retak, hampir semua makhluk hidup mendengar suara cermin pecah. Cahaya tinju menghilang, dan retakan muncul di cermin seribu besar. Pria yang memegang cermin, Tian Xuanzi, langsung terlempar ke sungai waktu yang panjang dan memuntahkan darah. Saat berikutnya, Tian Xuanzi menyerbu keluar dengan sangat sia-sia. Dia menatap retakan di cermin dan merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Kaisar abadi, kaisar ilahi, dan leluhur singa berkepala 9 juga terdiam. Oh! Li Guyi mencibir, bagaimana menurutmu? Jadi bagaimana jika itu adalah senjata kekaisaran yang sempurna? Keempat dewa abadi itu berhenti berbicara, terutama Tian Xuanzi yang sangat malu hingga tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Senjata kekaisaran yang sempurna hancur berkeping-keping oleh sinar cahaya tinju dari waktu dan ruang yang tidak diketahui, dan dia terkejut sampai muntah darah. Bisa dibayangkan jika senjata kekaisaran tidak menghalangi sebagian besar kekuatan itu, kekuatan yang tersisa tadi mungkin sudah cukup untuk menghancurkan makhluk abadi yang bermartabat ini. Sekte Taixuan tidak mampu menyinggung mereka, jadi keempat dewa abadi tetap diam dan tidak berani menekan mereka lebih jauh. Dunia berangsur-angsur kembali damai, dan dunia tempat kulit manusia berada berevolusi kembali dan perlahan menghilang. Keempat dewa abadi itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka meninggalkan Sekte Taixuan secara serempak dan bergegas menuju dunia baru. Li Guyi dan semua murid Sekte Taixuan sangat arogan. Apa yang terjadi tadi adalah sensasi yang dirasakan oleh leluhur Li Taixuan. Hanya seberkas cahaya dari dunia misterius dan tak dikenal yang langsung menghancurkan senjata kekaisaran yang sempurna. Ini cukup untuk mempertahankan posisi Sekte Taixuan sebagai pemimpin 5 kekuatan utama di alam semesta. Melihat ini, Li Guyi segera menghilang, dan dunia kembali damai. Di dunia baru yang dibuka oleh 4 dewa abadi, Aiden tidak bisa tenang untuk waktu yang lama pada saat ini. Dia hampir bisa menyimpulkan bahwa cahaya tinju tadi pasti dipancarkan oleh Li Taixuan. Sekarang dapat dipastikan sepenuhnya bahwa Li Taixuan benar-benar telah melampaui level tertinggi dari dewa abadi dan tubuh aslinya berada di dunia yang tidak diketahui. Dia tidak berani memikirkannya lebih jauh. Pada level Li Taixuan, dia tidak bisa berpikir atau melewatkan apapun, kalau tidak, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dunia baru masih berkembang dengan cepat. Kecuali Luo Fusen, seorang kultivator tingkat manusiawi tertinggi, yang lainnya adalah makhluk tingkat abadi sejati. Gambaran keempat dewa abadi muncul di atas langit dunia baru, menghadap dunia luas yang baru saja terbuka. Bab 2092, Serangan. Apa yang disebut dunia baru itu adalah pemandangan yang liar dan terpencil. Seluruh dunia diselimuti kilau berkabut, bagaikan dunia yang kacau dan belum berkembang. Sosok Aiden, putra kaisar, dan semua orang dari kota kekaisaran pusat muncul di dunia. Kerumunan itu dikelilingi oleh cahaya peri, yang melayang di langit, memandang dunia aneh ini dari jauh. Pada saat yang sama, di langit, sinar cahaya seperti meteor terus bermunculan. Mereka ini adalah para dewa abadi di alam surga, mereka semua telah datang ke dunia ini. Aiden tampak waspada, memandang ke kejauhan dan memperluas indera spiritualnya, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan spiritualnya yang sangat besar sebenarnya dibatasi oleh kekuatan tak kasat mata, dan dia hanya dapat menyelidiki hingga jarak kurang dari 1/10 dari jarak semula. Tampaknya dunia ini menyimpan banyak rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh dewa sejati yang paling kuat sekalipun. Aiden merasa sedikit lebih serius. Di sampingnya, putra kaisar, Gu Qianqiu, Chu Tianquo, Melissa, Zhuo Qiuyiren dan lainnya semuanya mengerutkan kening. Rupanya, ia juga menemukan bahwa kekuatan spiritualnya terbatas. Aiden, dunia ini tampak agak aneh. Melissa mengerutkan kening dan melihat sekelilingnya, ekspresinya penuh kewaspadaan. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan api sejati Taiyan di tubuhku tampaknya ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Tidak masalah. Aiden tersenyum dan berkata, berhati-hatilah dan waspadalah. Jika saatnya tiba, kita akan menghentikan musuh dengan pasukan kita dan menutup perairan dengan tanah. Saat dia berbicara, ada sedikit rasa cemas di hatinya. Dunia besar yang dibuka oleh 4 dewa abadi adalah yang kedua setelah dunia yang dibuka oleh Kaisar Abadi. Melakukan hal itu akan menghabiskan sejumlah besar asal-muasal immortal. Orang-orang ini benar-benar bergabung untuk membuka dunia yang begitu besar. Aiden tidak percaya bahwa mereka bertekad melawan invasi dunia asing yang gelap. Makhluk-makhluk yang berdiri di puncak surga ini telah hidup terlalu lama, begitu lamanya sehingga tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Siapa yang tahu apakah mereka sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada dunia surga, atau telah mencapai kesepakatan dengan dunia gelap. Lagi pula, kelompok orang ini telah mengejar kerajaan kaisar. Untuk menjadi kaisar, beberapa orang dapat melakukan apa saja. Sangat sedikit orang kuat seperti Raja Phoenix Kegelapan yang mampu berpegang teguh pada niat awal mereka selama miliaran tahun. Saat dia menjadi Dewa Abadi Haotian, dia secara pribadi membunuh lebih dari satu makhluk setingkat Dewa Abadi yang tercemar oleh kegelapan. Aiden selalu menolak perasaan bahwa takdirnya dikendalikan oleh orang lain, tetapi dalam situasi ini, ia hanya bisa bersembunyi dan melihat bagaimana segala sesuatunya berkembang. Ketika dia memilih untuk memberitahu dunia alam semesta tentang rencana invasi dari dunia alien yang gelap, dia telah memikirkan semua kemungkinan dan membuat persiapan untuk yang terburuk.
Ledakan, langit dan bumi bergemuruh, dunia luas berguncang. Semua orang merasakan dunia bergemuruh dan tanpa sadar melihat ke langit. Saat berikutnya, 4 pasang mata besar tanpa emosi muncul di langit. Keempat pasang mata ini tampaknya mewakili langit dan bumi. Meskipun Aiden dan yang lainnya adalah makhluk abadi sejati, mereka masih merasakan tekanan luar biasa di bawah tatapan mata ini. Mata yang abadi, inilah mata aturan yang diubah dari hukum asli dari 4 dewa abadi. Di depan keempat pasang mata ini, tak ada yang dapat luput dari tatapan. Semua dewa sejati di dunia yang luas ini, kecuali Sekte Taixuan, berada di bawah tatapan 4 pasang mata dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan Putra Kaisar pun mengerutkan kening saat ini. Cahaya ungu yang menyilaukan terpancar dari tubuhnya, dan kekuatan hukum tampak melonjak di matanya. Dia menatap langit dan mendengus dingin, aku adalah Putra Kaisar. Bahkan jika kalian adalah makhluk abadi yang kuat, kalian tidak dapat memata-matai asal-usulku. Ledakan, saat dia berbicara, terdengar suara guntur yang keras di langit. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi geram, seakan-akan mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Namun pada saat berikutnya, langit dipenuhi awan yang bergulung-gulung dan segalanya lenyap. Bahkan Putra Kaisar pun tidak dapat menandingi keagungan Dewa Abadi. Ini adalah dunia yang dibuka oleh makhluk abadi yang kuat. Kekuatan aturan di dalamnya dikendalikan oleh 4 Dewa Abadi yang agung. Dapat dikatakan bahwa di dunia ini, mereka adalah dewa yang sesungguhnya. Desir, di atas langit, cahaya kemasan menyelimuti Putra Kaisar. Cahaya kemasan ini, seolah-olah satu-satunya cahaya antara langit dan bumi, menyelimuti Putra Kaisar. Di bawah cahaya besar ini, bahkan seseorang sekuat Putra Kaisar tampak sekecil semut. Berdengung, langit dan bumi berguncang, membawa kekuatan seluruh dunia, semuanya menekan ke arah Putra Kaisar. Putra Kaisar tampak muram dan melangkah maju. Ledakan, di belakangnya, sosok menjulang tinggi perlahan terbentuk. Sosok ini mengenakan jubah kekaisaran merah emas dengan pola naga dan mahkota tinggi di kepalanya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi begitu dia muncul, dia menjadi pusat dunia. Tubuhnya memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan dan membawa aura kekaisaran yang membuat orang sulit untuk melihatnya secara langsung. Inilah wujud abadi sejati dari Putra Kaisar. Minum. Saat Putra Kaisar mengangkat tangannya, kekuatan hukum di sekitarnya meledak, dan cahaya abadi di sekitarnya menjadi sangat padat. Kekuatan mengerikan itu bahkan mengguncang dunia sekitar, tetapi segera diikuti oleh dengusan dingin. Tekanan seluruh dunia tiba-tiba meningkat, dan Putra Kaisar juga mengerang, tetapi dia masih berdiri. Hukum Kaisar, dilanggar. Putra Kaisar itu sangat mendominasi. Bahkan ketika menghadapi 4 dewa abadi, dia tetap tidak menundukkan kepalanya. Dia menggeser tangannya, dan tiba-tiba aura kuno dan misterius terpancar. Semua cahaya abadi berkumpul di tinjunya, dan akhirnya tinjunya langsung berubah menjadi bintang matahari kecil. Kilauannya begitu terang sehingga sulit untuk dilihat secara langsung. Ledakan. Di belakang Putra Kaisar, pada saat ini gambaran ilusi langit dan bumi tiba-tiba meledak dengan momentum yang mengguncang langit dan bumi. Sosok itu berdiri, dan sosoknya persis seperti Putra Kaisar. Dia mengangkat tinjunya, berubah menjadi matahari yang menyilaukan, dan memukul dengan keras ke arah 4 pasang mata di langit. Pada saat ini, seluruh dunia terkejut. Semua orang memperhatikan lelaki garang ini. Dia benar-benar berani menyerang 4 dewa abadi. Apakah dia tidak tahu cara menulis kata kematian? Bahkan Aiden dan lainnya pun terkejut. Namun, hanya Aiden yang mengerutkan kening. Dia bergerak, menghalangi Melissa dan yang lainnya di belakangnya. Dia mengerahkan kekuatannya dan diam-diam berkomunikasi dengan binatang pemakan surga. Jika ada keadaan khusus, dia akan siap melarikan diri kapan saja. Di bawah tatapan semua orang. Serangan dari Putra Kaisar, yang cukup untuk mengancam seorang dewa abadi setengah langkah, tiba-tiba mengeras di langit. Lalu, di atas langit yang berkabut, sebuah mulut besar yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul. Mulut besar ini seperti lubang hitam tanpa dasar. Termasuk gambar Dharma yang memegang langit di belakang Putra Kaisar, pada saat ini, semuanya berubah menjadi debu di depan mulut raksasa. Berdengung. Disertai getaran kecil, gambar Dharma yang besar, semua kekuatan sihir dan kekuatan Putra Kaisar, dan bintang matahari yang dipadatkan oleh hukum Kaisar ditelan oleh mulut raksasa di atas langit. Engah. Putra Kaisar yang gambaran Dharmanya dilahap, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, namun anehnya darah di kehampaan itu seperti terbakar oleh api, dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Bab 2093 Darah Kaisar. Tubuh Kaisar tampak seperti disambar petir, tetapi dia tetap tegak dan menatap ke langit, kamu tidak tahu malu. Jika kamu memiliki keberanian untuk menekan kerajaanmu dan melawanku, aku akan menindasmu dengan satu tangan. Aiden berdiri di samping, ekspresinya berubah muram. Orang-orang ini sungguh tidak tahu malu. Untuk menghadapi junior seperti itu, dia benar-benar menggunakan kekuatan asli dunia ini. Sekalipun Putra Kaisar begitu berkuasa, dia tidak akan sanggup menandingi kekuatan seluruh dunia. Belum lagi dia, Putra Kaisar, tidak bisa melakukannya, bahkan Aiden pun tidak bisa melakukannya. Ini setara dengan satu orang yang menolak kekuatan hukum asli dari 4 dewa abadi yang kuat. Ledakan. 4 pasang mata besar, tanpa ekspresi apapun, hanya memperhatikan segalanya dalam diam.
Kemudian seberkas cahaya keemasan besar turun dari langit lagi dan menyelimuti putra kaisar. Perampasan. Suara dingin dan kejam terdengar dari atas langit. Ketika suara ini turun, itu seperti aturan langit dan bumi. Putra kaisar dikelilingi oleh cahaya keemasan, tidak dapat bergerak sama sekali. Bahkan jika dia melihat ke langit, itu tidak ada gunanya sama sekali. Kalau saja mereka ditekan di alam yang sama, putra kaisar belum tentu lebih lemah dari keempat dewa abadi saat itu. Namun kini, perbedaan wilayahnya terlalu besar. Kalau keempat dewa abadi itu bersedia, mereka bisa membunuh putra kaisar hanya dengan sekali pandang. Semua yang berada di bawah level dewa sejati adalah semut. Kalimat ini lebih cocok untuk dewa abadi yang kuat. Di mata dewa abadi, bahkan dewa sejati yang paling kuat pun dapat dibunuh dengan satu tangan. Sekalipun putra kaisar begitu memberontak, dia tidak mungkin bisa melawan dewa abadi, apalagi ini terjadi di dunia yang dibuka oleh empat dewa abadi yang agung. Putra kaisar sangat marah dan kekuatan sihir ungu melonjak liar di tubuhnya, tetapi semuanya sia-sia. Banyak dewa sejati yang diam-diam terkejut ketika melihat pemandangan ini, bertanya-tanya mengapa putra kaisar ingin menjadi musuh para dewa abadi. Bahkan banyak orang yang mencibir, mengatakan bahwa seorang dewa sejati berani tidak mematuhi dewa abadi, bukankah dia mencari kematian? Ketika Chu Tianquo dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka sama sekali. Di bawah tatapan empat dewa abadi agung di kehampaan, dewa sejati biasa bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Tian Xiong berdiri di samping Chen Bai, menyaksikan pemandangan ini, ekspresinya berubah, dan dia hendak mengambil tindakan. Namun Aiden melangkah maju. Lindungi Melissa dan yang lainnya. Penatua Tian Xiong mengerutkan kening, melirik Chen Bai, dan berkata dengan suara yang dalam tanpa mengatakan apapun lagi, hati-hati. Di antara semua orang, dialah satu-satunya yang mengetahui identitas Chen Bai di kehidupan sebelumnya. Jika ada di antara semua dewa sejati yang dapat menyelamatkan putra kaisar, tak lain dan tak bukan adalah Aiden. Akan tetapi, saat Chen Bai hendak bergerak, sesuatu yang aneh kembali terjadi di kehampaan. Saat suara dingin Nadao terdengar, semua kekuatan sihir, kekuatan hukum abadi sejati yang telah dipahaminya, dan asal-muasal inti dari jalan abadi dilucuti dari tubuh kaisar dalam cahaya kemasan. Bahkan fondasi Dao Agungnya pun tengah dilucuti dari tubuhnya. Jika semua itu benar-benar diambil, bahkan jika sang pangeran cukup beruntung untuk selamat, dia mungkin akan menjadi cacat. Tidak ada harapan dalam hidup ini. Dia berbeda dari Aiden sebelumnya. Aiden telah secara sukarela meninggalkan tubuh dewa kacau miliknya dan memotong sebagian asal-muasal jalan abadi miliknya, tetapi fondasi jalan agungnya masih ada. Dengan cara ini, ia dapat membangunnya kembali kapan saja. Tetapi jika demikian halnya dengan putra kaisar, maka ia akan kehilangan segalanya dan tidak akan ada kemungkinan untuk pulih. Melihat ini, bahkan Aiden menunjukkan sedikit kemarahan di matanya. Keempat orang ini sudah bertindak terlalu jauh. Dia tidak saja menginginkan asal-usul seorang junior, tetapi dia bahkan menggunakan segala cara untuk merampas semua milik pihak lain. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang dewa yang kuat. Hukum keabadian yang asli melonjak dalam tubuhnya, dan kekuatan sihir yang luas terkondensasi pada pedang tulang naga langit ungu pada saat ini, dan seluruh orang itu langsung menjadi lebih menakjubkan. Melihat momen ini, semua dewa sejati tercengang dan dipenuhi rasa kagum. Mereka tidak pernah menyangka, bahwa di dunia ini ada cara-cara yang dapat merampas asal-usul dan fondasi jalan agung seseorang. Metode yang digunakan oleh dewa abadi benar-benar mengerikan. Di atas kekosongan, di dalam pilar cahaya keemasan yang besar. Ekspresi wajah sang pangeran menjadi semakin lemah, seolah-olah seluruh tenaganya telah terkuras dari tubuhnya, bahkan kulit wajahnya pun mulai menua dengan cepat. Dia meraung lagi dan lagi, tetapi tidak ada gunanya. Kekuatan gaibnya, asal-usulnya, dan fondasi jalan agungnya semuanya dilucuti sedikit demi sedikit. Akhirnya, di belakang putra sang kaisar, bola cahaya seperti mimpi perlahan mengalir dan melayang. Di hadapan semua makhluk abadi sejati, cahaya ini bagaikan harta paling berharga di dunia, dan mereka secara naluri ingin melahapnya. Inilah asal mula jalan abadi dan fondasi jalan agung yang dimiliki putra kaisar. Inilah inti kekuatan makhluk abadi. Sekarang, itu telah diambil dariku dengan cara ini. Ketika Chu Tianquo dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka sangat marah, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat itu, putra kaisar melayang di udara. Seluruh tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang, rambutnya memutih, dan dia tampak seperti pohon yang sekarat, tanpa jejak kehidupan. Tapi dia masih belum mati. Cahaya kemasannya belum memudar. Berdengung. Dengan sedikit getaran, genangan darah ungu muncul di antara alis sang kaisar. Begitu bola darah ungu ini muncul, tiba-tiba seluruh dunia mulai bergetar. Semua dewa sejati merasakan seolah-olah asal-muasal jalan keabadian mereka runtuh saat mereka melihat darah. Mereka begitu takut hingga mereka langsung mengalihkan pandangan, tetapi kengerian di hati mereka tidak berkurang sedikitpun. Darah jenis apa ini? Mengerikan sekali. Aiden berhenti dan wajahnya berubah drastis saat ini. Dia dikelilingi oleh lapisan energi ibu kuning misterius, dan menatap putra kaisar di langit dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Darah kaisar. Inilah darah asli kaisar yang ada di tubuh kaisar.
Meskipun tidak seorang pun tahu sudah berapa generasi darah ini diwariskan dan seberapa langkanya darah ini, tapi inilah darah asli kaisar. Kalian harus tahu bahwa di seluruh surga dan dunia, apapun yang memiliki hubungan sekecil apapun dengan kaisar adalah tabu. Begitu darah kekaisaran ungu ini muncul, angin dan awan bergulung kembali, dan langit dan bumi bergemuruh. Bahkan keempat pasang mata tanpa emosi di langit langsung terguncang. Darah kaisar. Aku tidak tahu dari makhluk abadi atau kuat mana suara keterkejutan itu berasal. Ini adalah darah kaisar abadi. Meskipun sangat langka, ini memang darah kaisar abadi yang sebenarnya. Haha, aku tidak menyangka bisa mendapatkan panen seperti ini di sini. Semuanya, aku akan merasa terhormat untuk menerimanya. Ledakan, raungan besar terdengar dalam kabut, dan kemudian di mata semua orang yang terkejut, telapak tangan raksasa tak terbatas yang ditempa oleh rantai hukum ilahi menekan dengan keras. Makhluk-makhluk di bawah kekosongan itu merangkak di tanah, gemetar terus-menerus. Itulah kekuatan dari Dewa Abadi. Bahkan hanya sebuah lengan dapat menghancurkan dunia galaksi. Lengan ini, yang begitu besar hingga tak berbatas, baru saja menghancurkan langit dan mencengkeram langsung ke arah putra kaisar dan bola darah kaisar merah di atas kepalanya. Bab 2094, Kesempatan. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, seluruh dunia bergetar. Ini adalah seorang master abadi sejati yang sedang beraksi, dan momentumnya begitu hebat hingga tak terbayangkan. Sekalipun hanya satu lengan lawan yang muncul, tekanan yang ditimbulkannya cukup untuk membuat semua makhluk hidup di dunia di bawah merangkak di tanah, dan bahkan jiwa mereka tidak bisa tidak gemetar. Ini adalah penindasan dari tingkat kehidupan. Sekalipun makhluk hidup di bawah ini telah lama menjadi makhluk abadi sejati dan lolos dari alam manusia, mereka tetap saja seperti semut jika dibandingkan dengan para penguasa abadi sejati. Tian Xuanzi, kamu sudah keterlaluan. Di atas langit, kabut yang kacau menghilang, dan sebuah wajah besar yang cukup besar untuk menutupi langit muncul. Inilah Kaisar Ilahi. Dia telah muncul, dan di atas langit, cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, langsung mewarnai langit dan bumi menjadi kemasan. Dalam cahaya kemasan yang tak berujung, wajah Kaisar Dewa tampak agung dan hikmat, sehingga sulit bagi orang untuk menatap langsung ke arahnya. Saat dia membuka mulutnya, suaranya bagaikan guntur yang menggelegar, meledak di dalam hati semua makhluk hidup, menyebabkan beberapa pembangkit tenaga abadi sejati dengan kultivasi yang dangkal gemetar dalam hati mereka dan tiba-tiba memuntahkan darah. Kekuatan Kaisar Ilahi terbukti. Pada saat ini, di atas langit, kabut kacau tak berujung mulai mendidih lagi. Cahaya putih yang menyilaukan itu bagaikan air mendidih, dan dalam sekejap mata ia mengembun menjadi wajah yang sama besarnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah leluhur kuat dari alam rahasia kuno, Tian Xuanzi. Tian Xuanzi mendengus dingin, dan guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, seperti murka surga. Ledakan. Di tengah gemuruh langit dan bumi, semua makhluk abadi merasakan jiwa mereka bergetar pada saat ini. Kekuatan guntur ilahi putih ini begitu mengerikan sehingga meskipun tersentuh sedikit saja, tubuh dan jiwa mereka akan hancur dalam sekejap. Inilah guntur ilahi langit dan bumi yang diwujudkan oleh hukum-hukum asli dunia. Itu adalah manifestasi dari aturan dunia ini. Banyak sekali dewa sejati yang berusaha sekuat tenaga untuk melawan dua dewa abadi yang agung dalam konfrontasi itu, tetapi mereka masih gemetar dan hampir tidak bisa mengangkat kepala. Banyak di antara mereka yang bahkan merangkak di tanah sambil gemetaran. Di antara sekelompok orang di kota Kekaisaran Pusat, Patriark Klan Ilahi Taiyan, Tian Xiong, seorang dewa setengah langkah, menggunakan kultivasinya sepenuhnya untuk membangun jaringan pertahanan. Dengan hukum keabadian asli dari Half Step Immortal, dia hampir tidak mampu menahan kekuatan yang meluap dan melindungi banyak dewa sejati di kota Kekaisaran Pusat. Pada saat yang sama, Chu Tianquo, Gu Qianqiu, Zhuo Qiuyiren dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan kekuatan sihir mereka, membentuk jaringan hukum, dan bersama-sama dengan langit, mereka melawan tekanan yang dibawa oleh dua makhluk abadi. Di tengah kerumunan, Aiden menyipitkan matanya dan melihat segala yang ada di langit. Dia diam-diam menahan nafasnya dan tidak bergerak lagi. Namun, ketika dia menatap putra kaisar, matanya masih sangat serius. Dia mendapat firasat bahwa putra kaisar adalah orang yang sangat beruntung dan tidak akan mati seperti ini. Selanjutnya, sesuatu yang tak terbayangkan pasti akan terjadi. Energi ilahi di tubuhnya melayang naik turun jauh di dalam dantiannya, dan energi Ibu Xuan Huang membentuk jaring pelindung emas gelap di sekelilingnya. Bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa halaman buku kuno yang belum lengkap yang senyap di bagian terdalam dunia dantiannya itu seolah merasakan sesuatu pada saat ini, dan memancarkan cahaya redup ke seluruh tubuh, tetapi hanya bergetar sesaat lalu terdiam lagi. Asal-usul buku kuno yang tidak lengkap ini sangat misterius. Ia bahkan lebih tua dan lebih misterius daripada Cakram Tianji. Bahkan Aiden merasa sulit untuk mengetahui asal-usulnya. Yang pasti asal-usulnya sangat mengerikan dan hebat, dan itu pasti eksistensi yang telah melampaui batas dari Dewa Abadi. Kalau tidak, Aiden tidak akan bisa melihat jejaknya. Di luar batas Dewa Abadi, itu berhubungan dengan Kaisar. Kalau ada sesuatu yang tercemari sedikit aura Kaisar, semuanya akan menjadi tabu. Buku kuno yang tidak lengkap ini mungkin berisi hukum kekaisaran yang sebenarnya. Setidaknya, Aiden tidak bisa menyebutkannya sekarang. Saat ia dipromosikan ke Half Step Immortal, ia kemudian dapat mencoba memahami buku kuno yang tidak lengkap ini.
Dunia luar. Semua orang menatap langit dengan cemas. Pada saat ini, aturan-aturan dunia terwujud dalam kekacauan. Kekuatan aturan yang tak terbatas membuat semua makhluk hidup merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rantai keteraturan muncul dan menghilang di balik kekacauan. Bumi, angin, air dan api berputar maju mundur dalam rantai keteraturan, seperti reinkarnasi. Setelah tanah, angin, air dan api, hukum emas, kayu, air, api, tanah, ruang dan bahkan waktu diubah menjadi simbol-simbol keilahian tertinggi, muncul di kedalaman kekacauan. Ini adalah struktur paling dasar dari hukum asal-usul di dunia ini. Jika seseorang dapat memahami hukum dan pola ini, sekilas saja akan cukup untuk mengimbangi ratusan tahun latihan keras. Namun, dengan penindasan aturan dunia dan konfrontasi antara dua makhluk abadi yang kuat, orang-orang di bawah telah ditekan sampai pada titik di mana mereka hampir tidak dapat mengangkat kepala. Kebanyakan dari mereka bahkan mengalami kesulitan dalam mengedarkan kekuatan sihirnya, apalagi mengangkat kepala untuk memperoleh pencerahan. Pada saat ini, suara Aiden terngiang di hati semua orang di kota Kekaisaran Pusat. Semuanya, putra kaisar memiliki kekayaan yang besar, jadi tidak akan terjadi apa-apa padanya. Jangan khawatir. Sekarang asal-usul dunia ini telah terungkap, ini adalah kesempatan langka yang hanya datang sekali dalam 10.000 tahun. Setiap orang harus mengosongkan pikiran dan memahami dengan hati. Seberapa banyak keberuntungan yang dapat Anda peroleh tergantung pada kesempatan Anda. Setelah Aiden selesai mengatakan ini, energi Ibu Xuan Huang di tubuhnya menyebar seperti tetesan air hujan pada saat ini, dan kemudian langsung bergabung ke dalam perisai pelindung besar yang dibentuk oleh Penatua Tianxiong dan semua orang lainnya. Dalam sekejap, perisai pelindung berwarna emas muda yang terlihat dengan mata telanjang di sekitar kota Kekaisaran Pusat menjadi semakin stabil. Xuan Huang Mother Qi adalah gas terberat di alam semesta dan dapat menekan gunung-gunung di langit. Jika dimurnikan menjadi senjata, ia dapat langsung membunuh seorang abadi sejati. Asal-usul cakram Tianji di tangan Aiden sangat misterius. Sekarang ia belum bisa mengendalikannya sepenuhnya, tetapi setidaknya ia dapat mengendalikan pertahanan energi induk terhadap segala sesuatu di dalamnya. Wajah Melissa, Zhuo Qiyiren, Tianxiong dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Chen Bai. Lalu, ketika semua orang merasakan tekanan pada mereka tiba-tiba berkurang, mereka semua menatap ke langit. Melihat hal ini bukan hal yang besar, pupil mata semua orang mengecil, dan banyak orang langsung terobsesi, seakan-akan mereka telah melihat hal terindah di dunia. Bahkan tetua Tianxiong, Chu Tianquo dan para dewa sejati veteran lainnya pun ekspresinya berubah drastis, dan dalam sekejap mereka jatuh ke dalam kondisi tertentu yang aneh. Tiba-tiba, banyak orang tiba-tiba menjadi pucat dan memuntahkan darah. Lalu seluruh tubuh mereka mulai gemetar, dan akhirnya nafas mereka hilang dan mereka jatuh lemas ke tanah. Pada akhirnya, bahkan beberapa pria kuat veteran di tahap tengah dewa sejati memuntahkan darah, langsung terbangun, dan menatap langit dengan kengerian di wajah mereka. Napas mereka sangat kacau, seolah-olah mereka telah mengalami cedera serius. Tiba-tiba, Chu Tianquo dan tetua Tianxiong semuanya mengerang, darah mengalir dari sudut mulut mereka, dan kemudian mereka semua menutup mata. Napas mereka menjadi jauh lebih lemah, tetapi setelah beberapa saat, nafas mereka yang lemah perlahan pulih, dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Setelah merasakan perubahan dalam tubuhnya, ekspresi tetua Tianxiong berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, itu memang manifestasi dari asal mula dunia. Latihan singkat ini lebih efektif daripada kultivasi selama 100 tahun bagi orang tua ini. Ya. Gu Qianqiu juga berkata dengan emosi, aku tidak menyangka bahwa ada peluang besar yang tersembunyi di dunia baru ini. Namun, hukum-hukum ini terlalu mendalam. Jangan membenamkan diri di dalamnya, jika tidak, kamu akan merusak fondasimu dan kehilangan lebih banyak daripada yang kamu dapatkan. Para dewa sejati yang telah terluka sebelumnya semuanya mengangguk dengan rasa takut yang masih tersisa. Mereka semua sangat rakus dan ingin memahami hukum waktu di luar kemampuan mereka sendiri, dan langsung diserang balik oleh jalan tersebut. Untungnya mereka bereaksi cepat dan hanya terluka, kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Namun, saat ini, Aiden, Melissa, Zhuo Qiyiren dan yang lainnya masih tenggelam dalam pencerahan, menatap rantai hukum ilahi di langit. Terutama Aiden, di mata semua orang yang terkejut, mereka benar-benar melihat evolusi dunia di belakangnya. Dengan tanah, angin, air, dan api sebagai fondasinya, semua hukum cahaya ilahi, bagaikan kekacauan berkabut, berputar perlahan, dan akhirnya berubah menjadi lubang hitam. Kemudian lubang hitam itu meledak, dan bola-bola cahaya yang cemerlang meledak, membentuk hukum-hukum dasar seperti emas, kayu, air, api, dan tanah, lalu muncullah guntur dan kilat, angin dan hujan, bahkan hukum ruang dan waktu pun perlahan terbentuk dan berkembang. Bab 2095, Mutasi. Ini. Wajah semua orang berubah drastis dan mereka semua terkejut. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Setelah sekian lama, Gu Qianqiu menjadi orang pertama yang mengungkapkan emosinya. Kau benar-benar jenius. Dengan pengetahuanmu saat ini tentang jalan abadi, kau telah mengembangkan kelahiran dan kematian alam semesta. Tingkat pemahaman ini sungguh tak tertandingi. Kami benar-benar malu pada diri kami sendiri. Ya.
Bahkan Chu Tianquo berdiri di sampingnya, wajahnya tampak rumit ketika dia berkata dengan suara yang dalam, jika tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga pada anak ini, prestasinya tidak akan lebih rendah dari putra kaisar. Banyak dewa sejati di kota kekaisaran pusat semuanya terkejut ketika mereka mendengar ini. Tidak lebih lemah dari putra kaisar. Tahukah kamu, putra kaisar adalah garis keturunan asli kaisar abadi, dan prestasinya tidak terbatas. Peluang untuk menjadi dewa abadi di masa depan juga sangat tinggi. Bukankah Chu Tianquo bermaksud bahwa pemuda di depannya juga bisa menjadi dewa abadi? Posisi dewa abadi tak terbayangkan. Saat semua orang menghela nafas, pandangan mata mereka pada Chen Bai kembali serius. Adapun Melissa dan Zuo Qiuyiren, cahaya abadi dan api sejati melonjak di sekitar mereka, dan jelaslah bahwa mereka telah menuai panen yang besar. Namun, Luo Fusen hanya berada di alam manusia dan merasa sulit untuk memahami kekuatan hukum yang mencapai batas alam abadi, jadi dia kehilangan kesempatan itu. Namun, Aiden telah menyadari sebelumnya bahwa peraturan di tempat ini berbeda dengan peraturan di dunia. Mungkin di sini, Dewi Luofu dapat kembali ke masa lalu dan menjadi abadi. Jika demikian, ini akan menjadi kesempatan terbesarnya. Setelah semua orang menghela nafas, pandangan mereka kembali tertuju pada putra kaisar yang berada tinggi di langit. Saat ini, tubuh putra kaisar kering, seperti sepotong kayu busuk, tidak memiliki vitalitas apapun. Kalau saja Aiden tidak terus-terusan berbuat mukjizat dan tidak pernah berbohong, pasti semua orang di kota kekaisaran akan mengira bahwa putra kaisar telah tumbang. Namun, mereka secara naluriah memilih untuk mempercayai kata-kata Chen Bai. Terlebih lagi, di hati setiap orang di kota kekaisaran pusat, putra kaisar adalah masa depan dan pilar kota kekaisaran pusat, serta kejayaan kota kekaisaran pusat. Selama putra kaisar ada di sini, kota kekaisaran pusat tidak akan hancur. Putra kaisar dilindungi oleh kota kekaisaran pusat, mustahil dia mati semudah itu. Inilah keyakinan di hati setiap orang di kota kekaisaran pusat. Di atas kekosongan yang kacau, lengan besar dan wajah kaisar dewa masih saling berhadapan. Di antara keduanya, tubuh putra kaisar itu sekecil setitik debu, nyaris tak terlihat. Namun, bola darah kekaisaran ungu di kepala sang pangeran seperti pusat dunia, dan secara alami menjadi fokus semua hal. Ledakan. Akhirnya, tangan besar Tian Xuanzi menekan lagi. Dia mulai tidak sabar. Kaisar ilahi, anak ini adalah pilihanku. Setetes darah kaisar asli ini secara alami adalah milikku. Apakah kau yakin ingin bersaing denganku? Dia menanggapinya dengan mendengus dingin. Wajah kaisar dewa yang besar, yang awalnya tanpa ekspresi, tiba-tiba memiliki dua guntur emas yang menyilaukan di matanya. Ledakan. Dua guntur dewa emas, dengan momentum menghancurkan dunia, menghantam lengan Tian Xuanzi. Selama proses ini, langit dan bumi bergemuruh. Tiba-tiba, awan gelap bergulung di langit. Kemudian, dua guntur dewa emas berubah menjadi dua naga emas bercakar 5 dalam sekejap mata. Pada kepala naga, rambut dan jenggot mereka berkibar, memancarkan aura yang menakutkan. Teknik penjinakan naga. Senyum sinis muncul di wajah besar Tian Xuanzi. Dia menatap naga emas besar bercakar 5, dan tiba-tiba meninggalkan putra kaisar dan bola darah kaisar ungu. Telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi gunung dan menekan ke arah dua naga emas bercakar 5. Ledakan. Langit dan bumi runtuh, bahkan asal mula kekacauan pun runtuh. Ruang angkasa, tanah, angin, air dan api di sekitarnya semuanya musnah dan berubah menjadi ketiadaan oleh kekuatan magis yang dahsyat dari sang abadi. Ketika telapak tangan Tian Xuanzi jatuh, segalanya berubah menjadi ketiadaan. Kedua naga emas bercakar 5 itu mendongak ke arah jejak tangan raksasa yang menekan dari langit dan mengeluarkan raungan pelan. Suaranya langsung menggetarkan langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya dewa sejati dan orang-orang kuat yang mulai berdarah dari ketujuh lubang dalam sekejap mata. Jiwa mereka hancur karena goncangan itu dan mereka hancur dalam sekejap mata. Akibat dari pertempuran antara dewa abadi bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh dewa sejati. Di pihak Aiden, dengan dukungan beberapa tetua langit dan energi ibu segala sesuatu, dia nyaris mampu membela diri. Dalam sekejap, dua naga emas bercakar 5, dengan rantai tatanan ilahi melilit tubuh mereka, menghantam telapak tangan besar itu dengan keras dengan momentum penghancur yang tak tertandingi. Ledakan. Raungan sunyi itu mengguncang langit dan bumi, dan rantai ilahi hukum asal di atas langit bergetar pada saat ini. Lengan emas besar itu bergetar dan hancur berkeping-keping pada saat ini. Pada saat ini, salah satu dari dua naga emas hancur berkeping-keping, hanya menyisakan satu. Tian Xuanzi yang menderita kerugian secara diam-diam tampak marah. Pada saat ini, dia mendengus dingin. Di atas langit, kabut yang kacau membumbung, dan wajah besarnya perlahan menekan ke bawah. Pada akhirnya, wajah besar Kaisar Dewa menghadapinya dari kejauhan. Dua wajah besar memenuhi seluruh langit, dan para makhluk abadi di bawah tampak sekecil debu. Sungguh trik yang hebat. Baiklah, biar aku belajar keterampilan dari saudara Kaisar Ilahi. Ledakan. Saat berikutnya, suara agung itu belum terdengar. Telapak tangan besar yang masih hancur berkeping-keping, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan pada saat ini, kemudian rantai tatanan ilahi yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan dalam sekejap mata, telapak tangan besar itu dijahit menjadi satu. Momen berikutnya. Semua orang menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan.
Telapak tangan Tian Xuanzi perlahan menekan ke bawah. Di antara semuanya itu terdapat rantai hukum misterius, yang menjelma menjadi rantai keteraturan, yang mengikat naga emas bercakar 5 di dalamnya, sehingga sulit baginya untuk melepaskan diri sekeras apapun ia berjuang. Menabrak, telapak tangan besar itu tiba-tiba terbalik. Naga emas besar dengan 5 cakar yang membentang di langit itu terbalik di telapak tangan lawan seperti seekor ular kecil. Semua orang akhirnya melihat dengan jelas apa yang ada di telapak tangan Tian Xuanzi. Di telapak tangannya yang besar, terdapat evolusi tanah, angin, air, dan api, bayangan pertumbuhan semua benda di dunia, bahkan gunung, sungai, serta pembentukan dan keruntuhannya. Bahkan di luar angkasa yang tak berujung, ada galaksi yang mengalir, dan matahari dan bulan berputar di telapak tangannya. Pegang bintang-bintang di tanganmu dan goyangkan alam semesta dengan kepalan tanganmu. Apakah ini metode yang digunakan oleh seorang dewa abadi yang kuat? Pada saat ini, semua dewa sejati menyaksikan untuk pertama kalinya kengerian para dewa abadi. Lagi pula, selama bertahun-tahun, para dewa abadi yang kuat telah lama tidak muncul lagi. Jika bukan karena invasi dunia alien gelap kali ini, keempat dewa abadi tidak akan lahir saat ini. Ledakan, 5 jari besar bagaikan pilar penyangga yang digenggam perlahan-lahan. Kemudian, naga emas bercakar 5 yang besar itu seperti cacing tanah kecil pada saat ini, dan langsung hancur berkeping-keping. Cahaya keemasan berubah menjadi hujan cahaya keemasan, lalu jatuh ke mata besar Kaisar Dewa lagi. Sangat bagus. Kali ini, Kaisar Ilahi juga marah, suaranya yang besar mengguncang langit dan bumi. Sepertinya kau ingin bersaing denganku. Tian Xuanzi berkata dengan dingin, apakah kau pikir aku takut padamu? Siapapun yang kalah di medan perang tertinggi harus secara sukarela menyerahkan bola darah Kaisar asli ini. Apakah aku takut padamu? Sang Kaisar Ilahi mendengus dingin. Dalam sekejap, kekacauan melanda, langit dan bumi bergemuruh, dan 2 wajah besar perlahan menghilang ke dalam kabut yang kacau. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang. Kalian berdua, lebih baik tidak menimbulkan pertikaian internal saat ini. Wajah Kaisar Abadi perlahan muncul, dan tekanan yang luar biasa membuat semua orang di dunia sulit bernapas. Bahkan perisai pelindung Aiden dan lainnya bergetar dan bisa pecah kapan saja. Kalian berdua, dengarkan aku. Kekuatan asal yang terkandung dalam bola darah Kaisar asal ini sudah sangat tipis. Memperjuangkan sedikit darah Kaisar asal ini tidak sepadan dengan kerugiannya. Bagaimana kalau kita memahaminya secara berurutan? Jika mereka dipisahkan secara paksa, mereka mungkin tidak akan ada nilainya sama sekali. Kepala singa besar lainnya muncul, membawa aura yang mengerikan dan ganas. Itu adalah leluhur singa berkepala 9. Dalam sekejap, keempat wajah besar itu berhenti bergerak, terutama Tian Xuanzi, yang bahkan menarik kembali lengannya yang besar. Seperti yang kau katakan. Tian Xuanzi mendengus dingin, namun, akulah orang pertama yang menemukan bola darah Kaisar asal ini, jadi tentu saja akulah orang pertama yang memahaminya. Alam. Patriark Singa berkepala 9 dan Kaisar Abadi mengemukakan pendapat mereka. Wajah besar Kaisar Dewa tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung menghilang, yang berarti dia juga setuju. Senyum sinis muncul di wajah besar Tian Xuanzi. Ledakan. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan raksasanya, dan kali ini dia langsung menghancurkan kekosongan, menyebabkan perisai pelindung semua orang di kota Kekaisaran Pusat yang sudah goyah hancur berkeping-keping. Aiden dan lainnya yang sedang dalam proses pencerahan juga segera terbangun. Wajah Aiden tiba-tiba memerah, tetapi segera kembali normal. Menatap tangan besar di langit yang sebesar langit, ekspresinya sedikit berubah. Mungkinkah perubahan tak terduga yang saya prediksi tidak terjadi? Apakah putra Kaisar benar-benar mati seperti ini? Pada saat telapak tangan besar Tian Xuanzi mencengkeram putra Kaisar dan bola darah Kaisar ungu, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Bola darah Kaisar asli berwarna ungu di atas kepala Kaisar tiba-tiba meledak dengan gelombang yang sangat mengerikan. Bersambung.